Halo, selamat siang. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Intan dari Ruang Belajar Akil. Nah, di sini kakak akan membawakan cerita atau reading aloud nih, atau bisa juga diartikan sebagai membaca nyaring. Nah, kakak kali ini akan membawakan cerita dari Let's Read Asia. Nah, di Let's Read Asia ini banyak sekali buku-buku yang menarik buat adik-adik untuk dibaca ataupun dibacakan oleh orang tua di rumah. Nah, udah mulai penasaran kan? Yuk kita mulai aja ya. Nah, kakak kali ini akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kebun di Atap. Nah, pernah nggak sih adik-adik melihat kebun-kebun itu di atap rumah? Kita memanfaatkan atap-atap yang ada itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya bisa juga untuk berkebun. Nah, cerita ini, Kebun di Atap ini, kakak bacakan dari Let's Read Asia, yang diterbitkan juga oleh The Asia Foundation. Pengarangnya adalah Kim An Arun, dan ilustratornya adalah Chea Saryot. Nah, penyuntingnya ada Auk Sodani, dan desainernya ada Ong Kea Mesa. Nah, adik-adik bisa juga nih baca-baca melalui Let's Read Asia bersama dengan ayah maupun bunda di rumah. Kita mulai ya. Pemandangan dari atap rumah Tita tidak terlalu bagus. Di belakang rumahnya ada sebuah pabrik besar yang selalu menyemburkan asap. Jadi, Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuat rumahnya tampak lebih cantik. Namun, bunga-bunga matahari itu segera layu. Tita berharap agar selalu punya bunga-bunga di atap sepanjang waktu. Tapi, bagaimana cara untuk melakukannya? Pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Aku ingin selalu ada bunga di sini, Ayah. Tapi, bagaimana caranya agar mereka tetap segar? Tanya Tita. Kita akan membuat kebun. Ayah membawa wadah yang besar untuk tanah dan biji untuk ditanam. Kita akan bekerja sama agar kebun ini tumbuh dan bertahan lama. Keluarga Tita bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun, Tita mendapat kejutan. Cacing! Cacing sangat penting untuk sebuah kebun, Tita. Ayahnya menjelaskan. Mereka membantu tanaman untuk tumbuh. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing, tetapi dia akan membiarkannya jika mereka membantu kebunnya. Saat tiba waktunya untuk menyirami tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanamannya. Minum yang banyak ya, agar biji kalian tumbuh dengan cepat, kata Tita kepada tanamannya. Sudah, Tita, jangan sebanyak itu. Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya perlu sedikit air setiap kali disiram. Tapi aku ingin mereka cepat tumbuh, keluh Tita. Kebun perlu waktu untuk tumbuh, ibunya mengingatkan dengan lembut. Ibu tahu rasanya.
Tapi kamu harus sabar ya. Seminggu kemudian, benih-benihnya mulai bertunas. Waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam pot masing-masing. Tita buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. Pelan-pelan, Tita, saran ibunya. Jika akarnya lepas, mereka tidak akan tumbuh. Mereka menanam tunas-tunas kecil itu ke dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga yang tumbuh. Sementara Tita menyiapkan papan nama untuk kebunnya. Dengan segera, Tita sudah mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang merawat kebunnya. Tak lama kemudian, bunganya mulai bermekaran. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga mataharinya untuk dipajang di meja makan. Dia melihat ibunya sedang memasak sayur-sayuran. Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran? Tanya Tita. Ide yang bagus, Tita. Ayo kita lakukan. Tak lama kemudian, kebun Tita telah menutupi atap. Dia menanam bunga, wortel, bawang, terung, dan masih banyak lagi. Sekarang, semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita, alih-alih pabrik berasap itu. Mereka semua meminta saran kepada Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun di atap juga. Nah, sudah selesai nih adik-adik ceritanya. Gimana? Seru ya? Tadi Tita punya ide nih, karena atap rumahnya ini pemandangannya kurang bagus, karena ada, apa tadi? Ada pabrik, benar, ada pabrik yang selalu mengeluarkan asap. Biasanya asap ini berwarna hitam, gitu. Pasti pemandangannya juga jelek ya, nggak bagus, terus baunya juga nggak enak kayak gitu. Kemudian kita punya ide biar atapnya ini tetap terlihat bagus gitu dengan cara menanam bunga. Bunga apa tadi? Iya benar, bunga matahari. Itu. Nah, selain itu, kita tadi di awal sempat mulai sedih karena tanamannya segera layu, terkena dengan polusi ataupun asap yang dari pabrik. Kemudian, kita meminta bantuan ayahnya dan juga ibunya tadi untuk menanam bersama. Mereka bekerja sama untuk saling menanam. Sehingga di atap rumahnya sekarang kita sudah bagus karena banyak sekali tanaman, mulai dari bunga sampai sayur-sayuran. Nah, adik-adik, jadi pemandangannya selain bagus, tadi ada sayur-sayuran juga. Jadi, misal ibu teman-teman ini mulai mau masak, nggak perlu beli, bisa ambil sendiri di rumah ya. Nah, selain itu, udaranya tadi juga menjadi lebih segar. Kenapa seperti itu? Karena tanaman yang bisa menghasilkan oksigen melalui proses apa yang namanya adik-adik? Apa? Kakak belum dengar? Ya, benar. Namanya proses fotosintesis. Jadi, tanaman yang, terutama tanaman hijau ya, yang bisa menghasilkan oksigen itu untuk lingkungan, untuk manusia, dan juga untuk makhluk lain. Seperti itu. Nah, gimana? Adik-adik mulai tertarik untuk menanam? Nah, ini bisa jadi kegiatan yang sangat menarik untuk adik-adik dan juga ayah dan juga ibu di rumah, sehingga adik-adik punya aktivitas yang bermanfaat. Sekian ya cerita dari
Lightsheet yang kakak bawakan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi alternatif ataupun referensi saran untuk adik-adik di rumah dan juga mungkin ayah dan juga bunda di rumah. Terima kasih. Semoga apa yang kakak bawakan, yang kakak bacakan ini bermanfaat dan bisa bertemu kembali ya di lain kesempatan. Dadah!